Ya, Cuma berempat, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Oh, kan Bang? oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah berikan kita semuanya kesehatan ya. Pada jalan kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, selamat bertemu kembali dengan saya Ahmad Kusinoto dalam kuliah dana ya, hukum dan hubungan ketenagakerjaan. Hari ini kita bertemu ya kuliah tersebut. Tapi sebelumnya marilah kita buka dengan berdoa untuk agama masing-masing ya. Doa mulai. Ya, cukup. Terima kasih. Jadi agenda pada hari ini ya hukum dan kerjaan, hukum dan hubungan ketenagakerjaan. Kita pertama nanti di kuliah perdana ini akan menjelaskan aturan perkuliahan ya. Maksud kita akan ya. Terus yang kedua nanti saya akan menjelaskan materi pertama ya, materi pertama dari materi hari ini. Nanti silakan kita diskusi setelah saya menjelaskan materi ya. Oke, kita mulai pertama dulu. Itu kita menjelaskan RPS ya, rencana pembelajaran semester. Ntar akan saya share dulu. Ya. Menjelaskan RPS dan aturan perkuliahan ya, yang terbaru dalam pertemuan pertama. Oke, mungkin lihat ya. Bisa dilihat teman-teman? Ya, oke. Jadi pertama kita akan menjelaskan di kuliah perdana ini tentang perkenalan ya, penjelasan aturan dan penjelasan aturan kelas mata kuliah hukum dan hubungan ketenagakerjaan. Oke, untuk perkenalan saya rasa sudah kenal semua dengan saya ya. Saya Muhammad Kusninanto, mampu mata kuliah ini mata kuliah hukum dan hubungan ketenagakerjaan. Oke, nomor HP saya 082327579666. Oke, pertama langsung saja ya kita mengulas penjelasan mata kuliah ini ya. Nama ini ya, ini ya, yang nama mata kuliahnya adalah hukum dan hubungan ketenagakerjaan. Terus tujuan perkuliahan hukum dan hubungan ketenagakerjaan adalah agar mahasiswa memiliki pengetahuan atau wawasan serta memahami hukum dan ketenagakerjaan. Terus kompetensi yang diharapkan ya, dari mata kuliah ini adalah mata kuliah hukum dan hubungan ketenagakerjaan adalah satu, agar mahasiswa memiliki salah satu pengetahuan dalam dunia kerja yaitu hukum dan hubungan ketenagakerjaan. Yang kedua, agar mahasiswa dapat mengkritisi dan memberikan sumbangsi pemikiran atau solusi atas permasalahan hukum dan hubungan ketenagakerjaan. Terus metode atau model perkuliahan kuliah hukum dan hubungan ketenagakerjaan, yaitu kita menggunakan metode atau model perkuliahan Student Center Learning atau SCL. Ya.
Terus Allah jumlah perkuliahan kita 16 kali tatap muka termasuk UTS dan UAS. Terus literatur perkuliahan tentang mengarang lalu ini Esa itu pengantar hukum ketenagakerjaan. Selanjutnya yang kedua Joni Bambang S itu hukum dan ketenagakerjaan juga penerbit Pustaka Setia. Terus ketiga Abdul Salam hukum ketenagakerjaan, hukum perburuan. Terus selanjutnya Sastra Jatmika hukum kepegawaian di Indonesia. Marsono ya jabatan. Terus selanjutnya Astri Wijayanti hukum ketenagakerjaan pasca reformasi. Terus Lihartini dan kawan-kawan hukum kepegawaian di Indonesia. Terus Undang-Undang Nomor 25 tahun 97 tentang ketenagakerjaan. Terus Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja tahun 2000. Terus selanjutnya Undang-Undang 13 2003 tentang ketenagakerjaan. Terus selanjutnya Undang-Undang 21 2000 tentang serikat kerja buruh dan lain-lain ya, dapat dilihat di PowerPoint ini ya, di banyak referensi yang kita menjadikan referensi ini ya. Terus kita menginjak ke komponen penilaian ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Pertama presensi atau kehadiran itu 10%. Terus yang kedua tugas presentasi kelompok ya itu 15%. Kita dan tugas keaktifan harian itu individu 30%. 15%. Jadi semuanya 30%. UAS 30%, UTS 30%. Komponen penilaian mata kuliah ini. Terus kita untuk materi perkuliahan, jadi kita bagi dua sebelum kita membahas murni ya, dan hubungan ketenagakerjaan murni. Terus pas kami kita membahas hukum dan hubungan kepegawaian ya. Sama tentang pegawai negeri sipil ya. Negeri. Terus batas minimal jumlah presensi mahasiswa ya adalah 75%. Jadi jumlah absensi atau tidak mahasiswa tidak hadir itu maksimal adalah 25%. Hal tersebut akan berpengaruh pada nilai kehadiran. Oke, itu adalah penjelasan RPS ya, aturan perkuliahan pada di awal ini. Langsung saja kita akan menginjak ke materi pertama. Tapi sebelum itu, apakah ada pertanyaan tentang RPS atau penjelasan aturan perkuliahan di awal dan lain-lain referensi? Ada enggak? Ya, kalau enggak ada, kita langsung saja menginjak materi pertama ya. Saya stop dulu. Ya, akan saya share langsung kita ke materi pertama kuliah perdana ini. Ya, dapat dilihat ya teman-teman? Dapat enggak? Oke, mungkin sebelumnya akan saya presensi dulu ya, teman-teman. Ya, Pak. Baik, Pak. Oke. 1 Yuli ada? Hadir, Pak. Oke. Terus kedua Feti Susi ada? Hadir, Pak. Oke. Yang ketiga Intan Krisdiana ada? Pak. Ya. Terus Rusmini ada? Hadir, Pak. Oke. Ya. Semua ya. Kita langsung saja menginjak
materi pertama yaitu pengertian materi pertama hukum dan hubungan ketenagakerjaan, yaitu kita membahas pengertian, tujuan, dan manfaat serta sejarah perkembangan hukum ketenagakerjaan. Ya, pertama kita membahas definisi ketenagakerjaan ya. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Ini dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Ya, ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah masa kerja. Ini pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Ya, kita menginjak ke buruh atau pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Terus pemberi kerja adalah orang perorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Ya, kita menginjak pengertian hukum ketenagakerjaannya. Ya, jadi ada banyak pengertian tentang hukum ketenagakerjaan. Ini kita mengutip dari Astri Wijayanti adalah hukum yang mengatur tentang tenaga kerja. Terus menurut Imam Supomo, Guru Besar Hukum Perburuan UI, hukum perburuan ya atau hukum ketenagakerjaan ya sama ya. Hukum perburuan adalah ketenagakerjaan. Ya sama itu. Adalah himpunan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kejadian di mana seseorang bekerja pada orangnya dengan menerima upah tertentu. Ya, mungkin banyak pengertian-pengertian kita lewati saja. Ya. Jadi pada intinya pengertian hukum perburuan mengandung 3 unsur ya. Satu, adanya peraturan, 2 atau B, bekerja pada orang lain, dan 3, ada upah. Ya, kita B ya, kita menginjak ke ruang lingkup hukum ketenagakerjaan atau hukum perburuan. Ya, hukum perburuan atau hukum ketenagakerjaan itu banyak pendapat ya, ada yang murni, ada yang menggolongkan hukum tambahkan satu lagi yaitu hukum kepegawaian. Saya salah satu berpendapat dari banyak pakar, beberapa pakar yang pendapat kedua. Jadi dalam hukum ketenagakerjaan itu dibagi 2, hukum ketenagakerjaan murni atau perburuan murni dan 2 hukum kepegawaian. Nah ini bedanya apa? Jadi pertama itu ketenagakerjaan murni itu adalah mengatur di sektor umum atau di sektor swasta atau dengan tenaga kerja di sektor swasta. Nah, yang kedua adalah hukum kepegawaian. Adalah mengatur hubungan antara pegawai dengan negara atau pemerintah. Ketika ada 3 unsur ya, ada pemilik modal, nanti kalau pegawai negara ada yang bekerja dan ada upah penghasilan upah. Di hukum kepegawaian itu adalah ya pegawai-pegawai yang bekerja pada negara, yaitu pegawai negeri sipil. Nah, kita khususnya membahas pegawai negeri sipil. Ya, jadi jelas ya. Jadi ada hubungannya sama tadi. Pokoknya sebelumnya kita membahas hukum ketenagakerjaan murni, dan setelah itu kita membahas hukum dan hubungan kepegawaiannya antara pegawai di pemerintah. Jadi jelas ya teman-teman. Itu adalah bagian hukum ketenagakerjaan. Itu adalah mulai hukum ketenagakerjaan murni dan hukum kepegawaian. Ruang lingkup dari hukum ketenagakerjaan. Jadi kita bahas semua itu. Ada yang kita tulisan administrasi negara atau publik atau manajemen kebijakan publik, kita membahas hukum dan hubungan semuanya itu ya. Itu di Fakultas Hukum mungkin ada yang murni umum kan kita membahas semuanya secara kompleks ya. Ketenagakerjaan dan kepegawaian. Jelas ya. Oke, sekarang kita membahas tujuan dan manfaat hukum kepegawaian atau perburuan. Nah, ini kita murni ya. Jadi kita untuk sebelum ini kita membahas kepegawaian atau perburuan murni ya. Jadi kalau besok itu setelah MIT kita membahas
Hukum dan Hubungan Kepegawaian. Ya, kita pertama ini adalah tujuan hukum ketenagakerjaan adalah dapat dilihat sendiri mungkin ya. A, kepentingan sendiri, kepentingan warga, kepentingan pengusaha. Jelas 3 itu ya. Terus kedua, kita membahas manfaat hukum perburuan atau ketenagakerjaan itu adalah A, mendapatkan kepastian hukum dan keadilan. B, kehidupan para buruh atau pekerja atau karyawan akan dapat dipenuhi secara layak sesuai dengan standar hidup. Ya. Dan ketiga atau C, kehidupan antara buruh, pekerja, dan majikan terdapat hubungan yang harmonis serta adanya rasa memiliki perusahaan. Terus kita menginjak ke ini hasil hukum perburuan ya. Ini kita dimulai adanya hukum perburuan ini dimulai dari Inggris, Jerman, Prancis, dan Belanda. Ini substansinya ada 2 ya, yaitu melindungi pekerja akan kesehatan dan keselamatan. Itu. Satu upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan pada kesehatan dan keselamatan kerja melalui hukum tidak berjalan lurus. Kedua, revolusi industri berpihak pada paham liberal yang menganut doktrin laissez-faire. Ya. Terus yang ketiga, mereka menuduh intervensi pemerintah melanggar kebebasan individu. Itu dimulai di awal kali dari yaitu kesehatan dan keselamatan. Yang pokok adalah itu ya, untuk melindungi pekerja minimal itu. Terus kita menginjak ke C, sejarah perkembangan hukum ketenagakerjaan atau keburuan adalah 1, abad pertengahan, 2, abad 19. Abad pertengahan, ya, sejarah perkembangan hukum perburuan atau ketenagakerjaan, hubungan kerja dengan upah dilakukan secara besar-besaran. Perjanjian kerja bebas timbul sejak abad pertengahan, sehingga mengakibatkan terjadinya perundingan sosial dalam abad 19. Terus dalam abad 19, dalam masa ini timbullah berbagai macam peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi baik perdata maupun publik. Ya, seorang pekerja itu secara yuridis bebas menentukan apakah ia mau bekerja atau tidak, tetapi secara sosiologis tidak bebas karena terpaksa bekerja untuk orang lain. Terus kita menginjak ke sejarah perkembangan hukum pegawaian atau hukum perburuan atau hukum ketenagakerjaan di Indonesia itu dimulai dari 1, zaman perbudakan, ya, 2, kerja ulur atau perlururan ya, terkaitan terhadap pemilikan kebun dari Belanda kepada orang buruh. Terus yang ketiga, sejarahnya itu adalah penilaian sanksi, yaitu sanksi kerja terus-menerus dari Belanda akibat orang pribumi prestasi terhadap hak pemilikan kebun dari Belanda. Terus kemudian selanjutnya sejarahnya kerja hamba disebabkan akibat utang-utang yang tidak bisa membayar, tapi kerja hamba hanya membayar bunganya saja. Terus selanjutnya ada pekerjaan rodi, terus selanjutnya ada zaman Romusa Jepang. Nah, terus selanjutnya ada orde lama ya, itu tidak banyak kebijakan tentang ketenagakerjaan, masih menerapkan aturan Belanda yang dianggap sesuai dengan kemerdekaan saja. Terus zaman orde baru itu ada hak buruh dikebiri dengan hanya dapat mendirikan satu serikat pekerja saja, yaitu SPSI. Apabila ada permasalahan majikan dapat dibantu militer. Contoh kasus Marsinah Buruh Sidoarjo. Terus kemudian pasca reformasi ya, pemerintahan B.J. Habibie itu terbentuk Undang-Undang 25 tahun 97 tentang ketenagakerjaan lama ya. Terus yang B, pemerintahan Gus Dur itu terbentuk Undang-Undang nomor 21 tentang serikat pekerja atau serikat buruh. Kemudian yang C, zaman pemerintahan Megawati terbentuk Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan baru ya. Terus D, zaman pemerintahan SBY terbentuk Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Terus E, zaman pemerintah Jokowi saat ini, agenda masuknya tenaga kerja asing di Indonesia dan terbentuknya Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja. Ya, terima kasih.
Mungkin materi pada hari ini, materi pertama sudah saya jelaskan semua. Mungkin kita menginjak ke sesi diskusi atau tanya jawab. Mungkin silakan yang belum jelas bisa ditanyakan kepada saya, nanti akan saya catat sebagai nilai keaktifan juga ya. Jadi kita nanti akumulatif nilai keaktifannya. Nanti ada presentasi dan sebagainya, dan nilai plusnya. Monggo, silakan teman-teman kalau ada yang bertanya. Silakan. Monggo. Yuk, silakan. Jadi yang jelas ada dua ya, hukum pegawaian murni swasta dan hukum perguruan atau kerjaan murni dan hukum kepegawaian. Itu adalah ruang lingkup dari hukum ketenagakerjaan yang perlu kita pahami itu. Silakan. Hati Susi, ada pertanyaan? Silakan. Yuli, Rusmini, Intan Krisdiana, monggo. Pak mau tanya. Oh, Rusmini, silakan. Saya catat dulu sebagai nilai keaktifan Anda ya. Oke, silakan Rusmini. Ketenagaan pemerintahan sama buruh itu apa ya, Pak? Bedanya. Gimana? Bisa diulangi pertanyaannya? Bedanya PNS sama buruh. Oh, gitu ya. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang dari Rusmini ya. Bedanya PNS sama buruh ya, itu maksudnya PNS itu adalah orang yang bekerja pada pemerintahan, sedangkan buruh adalah orang bekerja pada pemilik modal, dalam artian yang bos lah, ya, pemberi kerja, ya, itu bedanya. Jadi untuk kan karena ada satu lagi upah ya, kalau PNS itu ada aturan tentang pengupahan sendiri dari atur negara, kalau sedangkan dalam ketenagakerjaan adalah buruh itu adalah diupah sesuai dengan jenis kerja ya. Cuman kebetulan ada ingerensi satu, yaitu pemerintah sendiri sudah mengatur UMR dan UMK ya gitu, di Indonesia. Di UMR adalah yang menetapkan provinsi ya. Kalau yang UMK adalah kabupaten. Nah, ini biasanya UMK itu lebih besar dari upah provinsi. Nah, makanya ada UMR itu minimal ya. UMR itu upah minimal yang bisa diterima buruh ya, kerja itu masuk provinsi, makanya sama ya. Jadi itu minimalis ya. Nah, biasanya ini ya dikerja itu menetapkan UMR karena ya kalau UMK itu lebih besar ya. Itu umum namanya, kan pengen dapat buruh dengan kewajiban sama tapi kan nggak murah, maka tapi
agar tidak agar manusiawi ya, tidak melanggar dari aturan yang pemerintah sudah menetapkan. Fungsi ketiga tadi hanya adalah pemerintah untuk mengatur kebijakan keuangan tadi biar memanusiakan. Dan begitu Rusmini, mungkin dari teman-teman ada pendapat lain? Ada enggak? Itu mungkin dari pendapat saya, mungkin barangkali ada masukan pendapat lain yang pendapat lain akan nilainya besar dibanding bertanya ya. Mungkin ada pendapat dari lain? Ada enggak? Mungkin kurang puas dengan jawaban saya? Ada enggak? Kalau enggak ada berarti saya anggap cukup puas ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lain lagi? Ada enggak? Monggo. Silakan. Enggak. Kalau enggak ada, saya rasa sudah cukup ya kuliah pada pertemuan pertama ini. Ya, teman-teman, kita cukupkan aja karena sesi yang ini nggak ada yang bertanya lagi. Saya rasa sudah jelas semua. Silahkan pelajari lagi di rumah ya. Tempat kos, saya nanti kalau belum jelas ditanyakan di yang akan besok ya. Hari ada materi lain. Itu ya teman-teman. Marilah kuliah pada hari ini kita cukupkan dengan berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Nggak cukup. Terima kasih atas perhatiannya, komennya, diskusinya. Saya harap dengan kendor untuk diskusi kita ke depan semakin baik lagi. Matur nuwun, saya cukupkan kuliah pada hari ini. Ya, hukum dan ketenagaan pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, matur nuwun. Terima kasih sama-sama. Terima kasih, Pak. Monggo kalau